Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus, dan selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Rohani, edisi hari Rabu 22 Desember 2021, pekan keempat masa Advent. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Lukas, bab 1 ayat 46 sampai dengan 56. Dalam kunjungannya kepada Elisabet, ketika dipuji bahagia, Maria memuliakan Allah dan berkata, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini Maria menyampaikan kidung pujian atau magnificat kepada Tuhan. Ia mengajar kita bagaimana memuji Tuhan atas setiap karyanya. Hanya jiwa yang mengalami perbuatan-perbuatan besar dari Allah dapat mengagungkan dan memuji Dia apa yang sepantasnya. Hanya jiwa seperti itu dapat mengajak mereka yang mempunyai kerinduan dan tujuan yang sama. Muliakanlah Tuhan bersamaku. Marilah bersama memuji Dia, kata Santa Beda Venerabilis dalam ulasannya tentang kidung pujian Maria. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengar kisah Bunda Maria yang begitu rendah hati di hadapan Tuhan. Di saat Elisabet memuji karena dia adalah Bunda Allah dan sangat terberkati di antara wanita, bukan kesombongan yang ditunjukkannya sebagai reaksi atas pujian Elisabet, tetapi menyampaikan lagu pujian kepada Tuhan. Katanya, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya." Dalam lagu pujian ini, Maria sungguh percaya bahwa Tuhanlah yang merencanakan semuanya itu. Dialah yang menghendaki agar semua itu terjadi padanya. Dia percaya bahwa bukan karena usahanya, maka Tuhan memilih dia sebagai Bunda Tuhan. Bukan. Tetapi Tuhan sendiri yang berinisiatif untuk memilihnya. Sadar akan kebaikan Tuhan, ia kembali kepada Tuhan dan memuji kebaikannya. Itulah Bunda Maria, seorang wanita yang sangat sederhana, selalu
menganggap dirinya sebagai hamba Allah, maka ia hanya tahu bekerja menjalankan perintah Tuhan dan tidak pernah ngomel dan menolak rencana Allah. Ia tidak pernah membanggakan dirinya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Bunda Maria selalu melihat keberhasilannya sebagai berkat dari Tuhan. Ia melihat anak yang dikandungnya bukan sebagai anak yang akan mengangkat derajatnya lebih tinggi dan semua orang harus memuji dia. Sama sekali tidak. Tetapi melihat anaknya itu sebagai berkat untuk semua orang. Maria percaya bahwa Dialah Tuhan yang datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia dari setan. Bunda Maria tetap melihat dirinya sebagai hamba Allah yang selalu siap menjalankan tugas dan kehendak Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana sikap kita kalau kita dipuji karena kesuksesan atau karena kehebatan kita? Apakah kita juga mengikuti sikap Bunda Maria yang selalu rendah hati dan teruskan pujian orang lain itu kepada Tuhan yang adalah sumber kesuksesan dan keberhasilan kita? Atau kita begitu bangga dan merasa sangat hebat sampai-sampai kita lupa bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang selalu bekerja di dalam diri kita, dan Dialah yang memungkinkan keberhasilan itu terjadi. Marilah saudara-saudari rendah hati selalu di hadapan Allah dan sesama kita. Kalau kita mengalami kesuksesan, angkatlah pujian kepada Tuhan, karena sesungguhnya Tuhanlah yang selalu bekerja bersama kita dalam setiap kegiatan kita. Tuhanlah yang memberi kita hidup. Tuhanlah yang menciptakan tubuh kita, otak, mata, telinga, dan tangan kita. Tuhanlah yang selalu menuntun kita agar kita selalu berjalan di jalan yang benar. Tuhanlah yang selalu memungkinkan semuanya bisa terjadi. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Penyayang, Engkau menaruh perhatian kepada nasib kami manusia yang terjerumus dalam perangkap maut. Engkau mengutus Putramu menebus kami. Semoga kami mengimani penjelmaannya dengan tulus ikhlas dan dipersatukan dengan Dia penebus kami, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.